helikopter menyisir wilayah, lalu juga anjing pelacak dikerahkan. Benar-benar di sana tuh tidak ada jejak kaki, nggak ada juga jalur migrasi, tidak ada tanda rombongan manusia pergi bersama. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan menceritakan salah satu kisah nyata, yaitu tentang Anjikuni Lake ya. Jadi ini tuh desa yang menghilang tanpa satu mayat pun. Wah, gila sih. Ngeri ya. Ini by the way kisah nyata loh guys ya. Jadi stay tune. Jangan lupa buat subscribe di YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen, dan di share-share ya guys ya. Dah langsung aja nih ya kita ke ceritanya. Udara Arktik menusuk paru-paru. Langit Kanada Utara tampak kosong dan sunyi. Nah, Danau Anjikuni tiba-tiba membeku, tenang seolah tidak pernah disentuh manusia. Kejadian ini di tahun 1930 di mana ada seorang pemburu bulu bernama Joe Labelle berjalan menuju sebuah desa Inuit yang biasa ia singgahi setiap musim dingin. Nah, desa kecil itu tidak besar. Jadi sekitar 30 sampai 40 orang itu tuh tinggal di sana. Joe pun mengenal mereka dan dia berburu bersama mereka juga, lalu makan bersama mereka, tidur di rumah mereka juga guys. Malam itu ia berharap menemukan api unggun menyala, anjing-anjing menggonggong, dan suara manusia menyambutnya. Tapi yang ia temukan adalah keheningan total. Nah, di sini nih ada desa tanpa suara di mana rumah-rumah masih berdiri. Terus juga peralatan berburunya masih tergantung dan panci masih di atas api. Itu tuh udaranya dingin tapi belum dipindahkan. Dan tidak ada jejak perlawanan. Tidak ada tanda evakuasi. Anjing-anjing kereta salju di sini ditemukan meninggoy kelaparan dan terkubur rapih di salju. Dan ini tuh benar-benar mustahil guys. Bagi masyarakat Inuit, anjing adalah segalanya. Jadi mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Nah ya. Dan di sini ya, di dalam rumah-rumahnya banyak makanan yang ditinggalkan. Daging kering, ikan, terus juga peralatan masak, semuanya benar-benar ditinggalkan. Tapi tidak ada tanda kelaparan sama sekali, tidak ada tanda perang, dan tidak ada tanda wabah. Yang paling aneh, kuburan desa terbuka, beberapa makam digali dari dalam, bukan dari luar. Seolah-olah seseorang tuh keluar dari tanah. Nah, di sini ada nih laporan ke otoritas ya, di mana Joe Labelle berjalan bermil-mil ke pos terdekat. Lalu ia melapor ke Royal Canadian Mounted Police dan pencarian pun dilakukan, di mana helikopter menyisir wilayah, lalu juga anjing pelacak dikerahkan. Benar-benar di sana tuh tidak ada jejak kaki, nggak ada juga jalur migrasi, tidak ada tanda rombongan manusia pergi bersama. Seluruh desa benar-benar menghilang begitu saja. Nggak ada satu mayat pun. Jika desa mati karena kelaparan, penyakit, misalnya pembunuhan, harusnya ada tubuh. Tapi ini tidak ada sama sekali. Bukan satu, bukan dua, nol. Dan Danau Anjikuni berubah menjadi legenda. Nah, di sini tuh ada banyak juga beberapa teori-teori ya guys ya. Yang pertama itu adalah migrasi massal. Beberapa pejabat menyatakan mereka mungkin pindah. Tapi di sini masalahnya nggak ada jejak, nggak ada rute, nggak ada laporan desa lain yang menerima mereka. Migrasi Inuit ini selalu tercatat. Dan kali ini tuh tidak guys. Teori yang kedua ya, adanya kejahatan. Nah, jadi kalau misalnya ini memang pembantaian, siapa nih pelakunya? Kemana jasadnya dibuang? Dan bagaimana kok bisa-bisanya tanpa jejak ya? Padahal wilayah itu tuh luas dan di sini cuaca ekstrem menyembunyikan puluhan jasad tanpa bukti. Itu tuh hampir mustahil guys. Terus ya, di sini ya penduduk Inuit lain mulai berbisik tentang cahaya aneh di langit, tentang suara dari danau, tentang malam ketika langit bergerak. Dan kesaksian ini tidak masuk ke laporan resmi karena nggak bisa diuji. Jadi di sini pun juga banyak arsip yang menghilang. Jadi beberapa tahun kemudian, dokumen resmi tentang Anjikuni Lake tiba-tiba menghilang. Sebagian menyebut laporan itu tuh dihapus. Dan sebagian lain menyebut kasus ini tuh dibesar-besarkan media. Namun Joe Labelle bersikeras. Desa itu ada dan mereka menghilang. Nah guys, danau itu masih ada ya sampai hari ini. Dan desa itu tidak ada makam,
tidak ada keturunan, tidak ada penjelasan. Dan inilah yang membuat Anji Kunilek bukan sekedar cerita hilang, melainkan kasus penghilangan kolektif tanpa satu bukti kematian pun. Oke, di sini Royal Canadian Mounted Police kembali ke Danau Anji Kuni beberapa minggu setelah laporan pertama. Dan mereka tuh memeriksa setiap rumahnya, guys. Di sini mereka tuh mencatat setiap peralatan dan mereka menggali tanah di sekitar desa. Gak ada darah, gak ada bekas perkelahian, dan tidak ada sisa tulang. Nah, jejak kaki yang seharusnya tertinggal di salju itu pun tidak ada. Jadi salju di sekitar desa itu tampak tidak terganggu. Seolah-olah desa itu nggak pernah ditinggalkan oleh puluhan orang secara bersamaan. Dan para petugas mulai menyadari satu hal. Jika penduduk pergi dengan tenang, mereka pasti kan bakalan ngebawa anjing, makanan, senjata, dan anak-anak. Tapi semua itu tertinggal. Dan anjing-anjing mereka mati perlahan. Bukannya dibunuh ya, bukan disembelih, dan bukan kelaparan. Artinya di sini anjing-anjing itu ditinggalkan hidup-hidup. Dan bagi budaya Inuit ini tuh bukan sekedar aneh. Ini benar-benar nggak masuk akal secara budaya. Lalu juga petugas juga nih menemukan sesuatu yang lebih mengganggu. Di mana kuburan desa tuh kosong. Terus juga tanah digali dari dalam, bukan dari luar. Jadi nggak ada jejak penggalian paksa. Nggak ada tanda hewan buas, seolah-olah mayat-mayat itu keluar sendiri. Nah, catatan ini ada dalam laporan awal, namun tidak pernah muncul dalam rilis publik. Dan di sini benar-benar ada kontradiksi resmi ya guys ya. Jadi beberapa tahun kemudian ya, pemerintah Kanada merilis pernyataan singkat di mana tidak ada bukti yang kuat bahwa desa itu pernah ada. Ini tuh bertentangan langsung dengan kesaksian Joe Label, catatan perdagangan bulu, laporan misionaris lama, peta wilayah lama. Nah, desa itu tuh tercatat guys, namun memang dihapus. Dan bagi banyak peneliti independen, ini tuh bukan suatu kebetulan. Ketika kejadian tersebut, penduduk Inuit ini dari wilayah lain pun mulai berbicara, bukan ke media ya, melainkan ke sesama mereka. Mereka tuh menceritakan malam-malam aneh, di mana ada cahaya bergerak di langit, suara mendengung dari danau, dan bayangan besar di atas es. Dan dalam cerita rakyat Inuit, Danau Anji Kuni dikenal sebagai tempat yang tidak tenang. Bukan berhantu ya, dan bukan terkutuk, tapi diambil. Kata yang mereka gunakan berarti dipindahkan tanpa kematian. Nah, di sini beberapa pemburu Inuit bersaksi bahwa pada malam sebelum desa menghilang, mereka melihat langit bergerak. Bukan awan, bukan badai, seperti tirai cahaya bergerak pelan. Kesaksian ini dikesampingkan guys, karena tidak bisa diukur, nggak bisa dibuktikan. Dan karena terlalu sulit dijelaskan. Oke, gue bakalan detailin teori-teori yang pernah ada ya. Jadi yang pertama itu teori migrasi mendadak gagal. Karena tidak ada jejak kaki, tidak ada tujuan. Adanya teori wabah, dan itu pun gagal juga. Karena nggak ada jasad. Terus juga ada yang bilang teori pembantaian, gagal juga guys. Karena nggak ada bukti fisik. Terus teori kelaparan, di mana banyak makanan tertinggal. Dan setiap teori itu runtuh karena satu fakta yang sama. Jadi desa ditinggalkan dengan tenang tapi tidak disengaja. Nah, di sini kemungkinan ya, wilayah itu tuh dekat jalur udara militer awal abad ke-20, di mana beberapa peneliti menduga adanya uji coba rahasia nih, terus juga adanya evakuasi paksa atau eksperimen komunikasi. Namun nggak ada dokumen yang resmi. Dan arsip militer era itu masih tertutup. Tahun-tahun berlalu, tidak ada satupun keluarga Inuit yang mengaku berasal dari desa Anji Kuni. Nggak ada keturunan, nggak ada cerita turun-temurun. Seolah-olah satu komunitas utuh dihapus dari sejarah. Danau tetap membeku setiap musim dingin dan namun tidak ada yang mau menetap di sana. Jadi di sini kesimpulannya guys, Danau Anji Kuni ini tuh tidak pernah memberi jawaban. Karena tidak ada tubuh, tidak ada jejak, dan tidak ada pengakuan. Hanya ada rumah kosong, anjing mati, kuburan terbuka, dan satu laporan yang perlahan dilupakan. Apakah mereka pindah, diculik, dievakuasi, atau sesuatu yang tidak tercatat oleh sejarah manusia? Sampai hari ini Danau Anji Kuni tetap sunyi dan mungkin keheningan itulah satu-satunya bukti bahwa sesuatu pernah terjadi di sana. Oke guys, coba menurut kalian teori yang benar apa nih? Komen ya. Sekian cerita tentang Anji Kuni Lake ya. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek.
Kalau misalnya kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa di like, komen, dan di share. Sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.